Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Saya baca lagi. Quran surat 29 ayat 45 ya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Menurut keterangan Al-Quran ini, Alkitab itu yaitu Taurat Injil. Artinya apa? Muhammad wahyunya utlu ma'uya ilaika minal kitab. Baca Muhammad yang diwahyukan kepadamu Alkitab. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inna nafsi biyadihi Isa ibnu Maryam. Wa qala Nabiyyu, ana quribun Isa ibnu Maryam fid dunya wal akhirah. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innahu la'ilmun lisa'ati fala tamtaruna biha fattabi'uni hadza siratal mustaqim. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Terima kasih pada malam hari ini. Sebelum saya berkhutbah, ada sedikit pantun. Kepiting mencapik kerang-kerang di lubang batu. Bapak-bapak, ibu-ibu mualaf, pesan kuping biar terang. Nih saya sampaikan ayat satu-satu. Ya. Satu dari Alkitab dan satu dari Al-Quran. Artinya ada ayat Alkitab dan ada ayat Al-Quran yang saya akan sampaikan. Khutbah saya malam hari ini, saya merespon dan saya mendengar di YouTube khutbahnya Bapak Ustadz Yahya Waluyo. Mereka berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan neraka untuk tempat orang-orang Kristen. Itu kata Ustadz Yahya Waluyo. Saya telah periksa di dalam Al-Quran, tidak ada keterangan semacam itu. Yang ada keterangan orang Kristen masuk neraka itu di dalam Alkitab. Jadi khutbah ini saya merespon kata-kata Ustadz Yahya Waluyo mengatakan bahwa neraka itu tempatnya orang Kristen. Nah, Al-Quran tidak ada keterangan. Tetapi Alkitab ada di keterangan Alkitab. Ya, orang Kristen masuk neraka. Coba yuk kita buka ya. Yohanes 15 ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, gitu. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, kata Yesus. Seperti ranting copot lagi. Lalu kering. Dikumpulkan orang, dicampakkan ke api, lalu dibakar. Inilah keterangan dari Alkitab. Orang Kristen, ya, tempatnya di neraka betul kata Alkitab ini, kata ayat ini. Tapi orang Kristennya yang mualaf, artinya yang keluar dari Yesus. Menurut keterangan ini, orang yang keluar dari Yesus, ya, itu dicampakkan ke api, lalu dikumpulkan orang katanya. Artinya dikumpulkan orang itu berarti dengan pengikut-pengikutnya. Kalau itu Ustadz Yahya Waluyo dari Kristen, itulah tempatnya neraka. Jadi Kristen semacam Yahya Waluyo ya beserta pengikut-pengikut. Kenapa? Mereka agak kurang berkenan dalam hati saya, ya, mengatakan bahwa neraka tempatnya orang Kristen. Nah, itu kata ya betul, tetapi Kristen yang keluar, ya, menurut
Yohanes 15 ayat 6, orang Kristen yang keluar dari Yesus, lalu dikumpulkan orang, dicampakkan ke api, lalu dibakar. Nah, artinya dikumpulkan. Ya. Kalau dikumpulkan bukan satu berarti dengan pengikut-pengikutnya. Jadi jangan sembarangan mengatakan tentang neraka dan jangan main-main tentang neraka. Nah itu, saudaraku, yang sebenarnya orang Kristen menjadi mualaf, ya, atau orang Kristen yang menjadi pindah kepada Islam itu menambah kerjaan. Di Islam itu ada suatu kerjaan yang enteng-enteng berat. Berarti kalau orang Kristen masuk Islam, dia harus mempunyai rukun, harus mengikuti aturan Islam. Saya minum dulu sebentar. Nah, jadi orang Kristen yang mualaf, yang mengikut Islam, ya harus mentaati aturan Islam atau rukun Islam. Ingat nih, rukun Islam ada 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, ini wajib. Wajib. Tapi yang lebih penting itu sholat. Kalau orang Kristen masuk Islam lalu di Islam nggak sholat, Quran bilang begini nih, Quran yang bilang bukan saya. Dicatat di surat 107 ayat 4 dan 5. Ya. Kata Quran begini, wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat, yang sholatnya lalai, yang sholatnya kadang-kadang. Itu yang sholat aja celaka, apalagi yang kagak. Nah, mualaf dari Kristen pindah ke Islam, lalu di Islam nggak sholat, celaka. Apalagi di Islam sholatnya lalai, Quran bilang celaka. Apalagi kalau nggak berdosa. Lalu di mana tuh tempat orang berdosa, orang-orang mualaf yang nggak sholat, ya, yang nggak sholat di mana tempatnya? Quran bilang di surat 20 ya, Toha ayat 74. Innahu mayati rabbahu mujriman fa innahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya siapa yang menghadap Tuhannya dengan keadaan berdosa, jahanam tempatnya. Di neraka jahanam, tidak mati, tidak hidup. Itu menurut ayat Al-Quran. Nah, ini. Jadi orang Kristen masuk Islam menambah kerjaan berat. Ya, kalau sebulan, 2 bulan, kuatlah sholat 5 kali sehari semalam. Setahun itu masih kuat. Kesononya saya yakin melempung. Ya. Sedangkan kata hadis Rasulullah begini, yang akhirnya begini. Nanti pada hari kiamat katanya, yang pertama dihisab atau ditanya yaitu tentang sholat. Apabila sholatnya sempurna, lain amalnya disempurnakan. Nah, apabila sholatnya tidak sempurna, gugur, sia-sia amalannya. Ini berjalan. Jadi ini hadis Rasulullah, ini hadis populer ya. Populer. Karena apa?
sholat itu suatu kewajiban. Apa sih artinya wajib? Ya. Wajib artinya dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Tadi dikatakan ayat Quran ini dia Al-Quran yang dipakai, Al-Qurannya saya ambil dari tafsir perkata ini di Al-Quran. Ya. Jadi betapa pentingnya sholat, ya. Jadi orang-orang mu'alaf nih, sekali lagi sampaikan, lalu masuk Islam. Lalu di Islam sholatnya bolong-bolong, itu celaka. Ya, apalagi enggak sholat, dosa. Makanya saya mohon kepada saudara-saudara saya yang dari Kristen ke Islam, coba renungkan. Apakah pekerjaan di Islam itu enteng atau berat? Nah, saudaraku, para mu'alaf, bapak dan ibu, saudaraku yang terkasih, sedikit ya, saya akan membuka sejarah tentang Muhammad. Karena Islam itu pimpinannya ya Muhammad. Quran bilang di surat 83 yang artinya begini, bukankah dia menemuimu keadaan anak yatim, wa wajadaka dolam, dan dengan keadaan bingung. Jadi Muhammad dulu ya, ini sejarah sedikit ya. Muhammad dulu keadaan yatim dan keadaan bingung. Lalu siapa yang menyelamatkan dia? Menyelamatkan Muhammad? Yaitu seorang janda kaya, udah dua kali nikah kayaknya ya. Janda itu udah 2 kali nikah, ya. Rawan. Jadi Muhammad itu ya diselamatkan oleh janda kaya itu yang namanya Siti Khadijah. Kalau bahasa ini mah diislamkan gitu kan. Kalau diislamkan itu artinya diselamatkan. Islam itu bahasa Arab, bahasa Islam. Jadi Muhammad diislamkan, diselamatkan oleh Siti Khadijah, bukan Khadijah diselamatkan. Nah, lalu Muhammad itu dijadikan suami. Nah, sebelum menikah, ya semua orang-orang Muslim tahu bahkan Siti Khadijah itu orang Kristiani ya, Kristiani Najran ya, gitu. Sebelum Muhammad menikah, dia bersaksi dengan hamba-hamba Tuhan. Dia ngomong begini, ya, itu hadisnya begini. Itu hadis, ya, ada di buku Mutiara Hadis namanya nomor 152 kalau salah. Kalau dulu saya punya, sekarang udah nggak punya ya. Jadi di buku Mutiara Hadis nomor 152 bunyinya begini. Innan nafsi biadi Isa ibnu Maryam. Inna sesungguhnya nafsi jiwaku atau diriku atau jiwa ragaku, inna nafsi biadi Isa kuserahkan kepada Isa ibnu Maryam. Nah, ini artinya Muhammad buka hati
sebelum dia menikah, dia bersaksi dulu, dia buka hati dulu untuk menerima Yesus Kristus. Ini malah yang udah pengikut Yesus Kristus keluar lagi. Ingat, keluar dari Yesus Kristus itu ranting akan menjadi kering dan akan dikumpulkan, dicampurkan ke api dan akan dibakar, artinya di neraka. Nah, jadi hadis ini yang menggugah saya dulu waktu saya masih Islam. Saya pikir dulu, wah, Muhammad aja buka hati menerima Isa Al-Masih atau Yesus Kristus, apalagi saya. Nah itu kan, apalagi saya, dia aja buka. Nah, jadi ini malah yang katanya Ustadz Jaya Walomi itu dari Kristen, malah keluar mengejar Al-Quran, mengejar pemimpinnya yang namanya Muhammad. Sedangkan Muhammad membuka hati, menerima Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Setelah dia buka hati, lalu di surat 2 Al-Baqarah ayat 138, ayat 133, dia disigoh, ya. Karena Al-Quran ini yang menerima ya Muhammad, artinya sebelum orang lain kabarkan, orang lain melakukan dia dulu. Jadi begitu habis disigoh menikah dengan Siti Khadijah, artinya Muhammad diselamatkan atau diislamkan oleh Khadijah. Nah, setelah menikah, kalau saudara-saudara Muhammad belum percaya, tanyanya itu ke Mbak Google, dijawab nanti Mbak Google. Ya. Setelah menikah, Muhammad diberi, ini yang sejarah singkat, diberi hadiah oleh seorang pendeta yang bernama Waraqah bin Nawfal. Pendeta itu bisa menerjemahkan Alkitab dari bahasa Yunani ke bahasa Arab. Nah, dikasihlah sebuah Bible. Ya, kalau kata bahasa sekarang maka kakaknya, jadi Siti Khadijah itu kakaknya Waraqah bin Nawfal. Ya. Karena Nawfal itu adiknya Khalid, bapaknya Siti Khadijah itu namanya Khalid, ya. Khalid. Jadi Nawfal itu adiknya Khalid. Jadi bapaknya Waraqah. Nah, jadi begitu habis menikah, Muhammad dikasih hadiah Bible. Nah, belajarlah Muhammad Bible dengan hamba-hamba Tuhan yang ada pada waktu itu di situ, dengan Ahmad yang ada. Ya, jadi Ahmad yang ada di situ. Jadi Ahmad itu artinya pemuji Tuhan. Dia belajar, makanya dia waktu belajar ya sering ke Gua Hira berdoa gitu kan. Berapa lama dia belajar? Kayaknya lama, ya. Kalau menurut sejarah, kenapa saya katakan lama juga? Karena Muhammad umur 40 tahun, ya. Muhammad umur 40 tahun baru didatangi malaikat. Ya. Karena apa? Dianggap Muhammad itu sudah pintar Taurat Injil. Ya 15 tahun barangkali itu ya. Pintar dia Taurat Injil ya pintar. Didatangilah oleh malaikat. Pada waktu itu umur 40 tahun. Ya. Apa ngomong malaikat? Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Saya baca lagi.
Quran surat 29 ayat 45 ya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Menurut keterangan Al-Quran ini, Alkitab itu yaitu Taurat Injil. Artinya apa? Muhammad wahyunya utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Baca Muhammad yang diwahyukan kepadamu Alkitab. Dan saya ulangi, utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Baca Muhammad yang diwahyukan kepadamu Alkitab. Alkitab itu Taurat Injil. Jadi wahyu Muhammad dari Alkitab. Kalau menurut ayat itu. Nah, setelah itu Muhammad berkata, setelah itu malaikat berkata, hai Muhammad, ikro bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Ikro wa rabbuka akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam. Jadi ikro, baca Muhammad, baca. Nah, Muhammad bukan suruh baca A, B, C, D, bukan. Suruh baca sikon manusia kaumnya, kaum Quraisy itu penyembah berhala. Suruh baca itu dia. Makanya Muhammad, saya tidak bisa baca. Artinya apa? Resiko. Lalu pembacanya dengan apa? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan hukum-hukum Tuhan yang menciptakan kamu. Jadi orang Quraisy pada waktu itu penyembah berhala dengan aturan Abu Jahal. Makanya Muhammad disuruh baca. Jadi bukan baca alif bata sajim ahok dari rojetin pendidikan. Suruh baca manusia-manusia ya yang penyembah berhala. Suruh sampaikan tentang hukum-hukum Tuhan dalam ibadah. Nah, lalu Muhammad lakukan. Dengan cara bagaimana dia lakukan? Menurut sejarah dia dengan cara door to door. Karena apa? Dia takut. Karena resiko. Seorang penginjil itu resiko. Saya aja waktu menginjil ke Sumatera, suka dan dukanya itu banyak. Memang belum saya saksikan. Jadi seorang penginjil itu harus betul-betul bisa menahan emosi. Karena resiko di lapangan itu banyak sekali. Ada sedikit kesaksian saya tentang ini. Saya bertamu, ya. Lalu saya dikasih kopi, disediain kopi. Begitu saya bilang saya boleh berdoa. Boleh. Begitu saya berdoa atas nama Yesus Kristus, diusir. Kopi belum saya ini, sudah diusir. Itu resiko. Itulah resiko. Nah, Muhammad itu menyampaikan bersama klien semua dengan door sembunyi-sembunyi gitu kan, semua datang semua. Berapa lama Muhammad menyampaikan Taurat Injil itu? Kurang lebih 2,5 tahun. Lumayan. Ini baru menginjil sebulan, 2 bulan belilah kayaknya orang-orang Kristen. 2,5 tahun. Nah,
2,5 tahun dia lakukan door to door, dia sewa, istirahat. Lalu datang lagi itu malaikat. Ya, datang lagi malaikat. Malaikat bilang, ya ayuhal mudasir Pak Anjir, warabbuka fakabbir, wa syabaka fakabbir. Hai orang-orang yang berselimut, hai orang-orang yang tidur, bangkit. Itu Al-Quran. Bangkit, kabarkan, agungkan nama Tuhanmu. Wa syabaka fakabbir, sucikan dirimu. Nah, artinya setelah door to door, Muhammad tadi disuruh terang-terangan dakwahnya, gitu kan, penginjilannya, gitu. Bahasa Arab kan dakwahnya, bahasa Kristennya ya penginjilannya, terang-terangan. Gitu. Apa yang pertama dia lakukan? Dia membuat tahu tempat doa di mana? Membuatnya di Bukit Sopa namanya. Saya juga nggak tahu itu di mana Bukit Sopa ya. Tanyakan aja nanti yang tahu. Ya. Juga kurang tahu Bukit Sopa itu di mana. Nah dia membuat itu Bukit Sopa. Dia undang kaum Quraisy, ya. Dia undang Bani Sam, Bani Hasim, diundang ke tempat persekutuan doanya. Lalu dia undang pula kaki tangan Abu Jahal yang namanya Abu Lahab. Diundang, datang. Nah, kalau waktu kumpul orang-orang itu banyak di Bukit Sopa, apa yang mereka sampaikan di dalam dakwah itu, di dalam doa. Dia bilang begini, hai kaum, inna nafsi biadi Isa ibnu Maryam. Anak ibu Isa ibnu Maryam di dunia wal akhirat. Itu hadis. Ya. Sesungguhnya jiwaku, diriku, jiwa ragaku, udah diserahkan kepada Isa ibu Maryam. Muhammad aja buka hati menyerahkan kepada Yesus Kristus. Ini yang udah di dalam Yesus keluar mau mengejar Muhammad. Terdahulu dari kemudian. Tapi ini ya para mualaf, Tuhan Maha Adil, Tuhan Maha Kasih. Berbaliklah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, begitu dakwah anak ibu Isa ibnu Maryam di dunia wal akhirat. Anak saya, ibu dekat Isa ibnu Maryam di dunia, saya dekat dengan Isa ibnu Maryam di dunia dan di akhirat. Nah, bukan yang dekat di situ, bukan dekat orangnya, tetapi dia selalu mengabarkan aturan-aturan hukum-hukum yang tercatat yang diperintahkan oleh Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Makanya dia ngomong, anak ibu Isa itu malah di dunia, aku dekat dengan Isa Al-Masih di dunia dan di akhirat. Nah, Tuhan bilang juga kan wajihan di dunia dan akhirat. Jadi Isa Al-Masih itu berkuasa di dunia dan di akhirat atau di bumi dan surga. Nah, jadi ingat, saudara-saudaraku, Bapak Ibu mualaf, ya, coba renungkan khutbah yang saya sampaikan ini. Kenapa ya? Kalau Tuhan bilang tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr, kita saling menasihati, kita saling memberikan masukan.
Kalau begini sehati ya terserah Anda gitu kan. Jadi begitu Muhammad dakwah di situ, apa yang disampaikan? Angkiji ampusikum minana. Hai saudara-saudara yang hadir di sini, selamatkan dirimu dari api neraka. Sesungguhnya saya tidak bisa bertanggung jawab di hadapan. Jadi dia sadar, karena surga dan neraka dia tahu, dia punya sama Yesus Kristus yang berkuasa. Menurut ayat Quran kan, nah dia berkuasa di dunia dan di akhirat. Selamatkanlah dirimu dari api neraka. Jadi dia bersabda begini, sama. Tidak ada satu orang pun masuk ke dalam surga dengan amalnya. Kata Muhammad, begitu juga aku, kata Muhammad, kecuali dengan rahmat Allah. Jadi Muhammad juga sadar bahwa surga dan neraka itu yang berkuasa Isa Al-Masih. Jadi ingat, saudara-saudara pengalap, kembalilah pada Tuhan. Ketika dia sangat mengasihi Anda, sangat mengasihi. Saya hanya menyampaikan, saya ini kenapa saya jadi orang Kristen? Karena saya mengikuti Muhammad. Muhammad ila nafsi diani, sesungguhnya jiwaku kuserahkan kepada saya. Artinya Muhammad bukan. Jadi antara saya jadi orang pengikut Isa Al-Masih itu hadis tadi yang negas. Jadi saya mengasihi juga kepada saudara-saudara saya, khususnya kepada ya mu'alaf yang artinya orang-orang murtad yang dari Kristen. Tadi itu saya sampaikan sangat berat sekali. Apalagi saat ini bulan suci Ramadan, bagi ibu-ibu baru dapat 25 hari, lalu datang bulan Mei, kan menurut aturan tidak boleh puasa. Nah, begitu datang lagi, misalnya ditinggal 5 hari tidak puasa, itu harus dilakukan. Ditebus, harus dibayar bulan Syawal gitu kan. Nah, kalau nggak dibayar yang 5 hari yang ditinggal tadi Mei, seminggu ada 10 hari yang tadi Mei, kalau sampai bulan puasa lagi, kalau puasa ini percuma. Karena yang namanya puasa 1 bulan 29 hari, gitu kan. Nah, kalau nggak ditebus, nggak dilakukan yang ditinggalkan bulan Ramadan kemarin, ya malaikat bingung maksudnya. Saudaraku yang terkasih, saudara ibu mu'alaf, saya mengimbau, mari kita berpikir kembali, mari kita ingat kembali kepada kebaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Memang murtad itu ada 3 hal orang yang melakukan murtad, karena emosi, karena terpaksa, ada juga karena panggilan. Ada 2 panggilan. Apakah panggilan Tuhan atau panggilan hantu? Nah, ini yang tahu apa namanya yang orang murtad. Nah, saudaraku, setelah Muhammad dakwah, selesai dakwah itu
Abu Lahab, ya, kaki tangannya Abu Jahal, itu ngomong, kata Abu Lahab begini, hai Muhammad, celaka kamu. Apakah kamu mengundang saya, memanggil saya untuk datang ke tempat ini hanya untuk ini? Artinya Muhammad mengajak berpedoman kepada Taurat Injil, bukan kepada Abu Jahal. Celaka kamu, kata Abu Lahab. Itu keterangannya ada di sini. Ya, di surat Tabat tiada abila abi watab ma'agna anhu malhu wa makasab. Saya selama menjata laham wa melaku malatal khatob fi jidiyah hablum min masad. Ini ada di sini terangnya ya. Jadi turunnya ayat ini yaitu si Abu Lahab berkata, celaka kamu Muhammad. Jadi Muhammad diancam dengan kaki tangan Abu Jahal pada waktu itu, ya. Pada waktu itu. Jadi Muhammad tidak gentar, tidak takut, karena ini perintah Tuhan untuk menyampaikan kabar baik. Lalu Muhammad mendatangi kaum Quraisy yang sedang berkumpul. Nah, begitu Muhammad datang, Muhammad ngomong, hai kaumku, apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak akan mendatangkan kebaikan. Tuh. Ini di sini ada terangan di surat 43, ya. Surat 43 ayat 57 sampai 59. Jadi nujulnya ayat ini, hai kaumku, apa yang kamu sembah selain Allah tidak akan mendatangkan kebaikan. Lalu orang-orang Quraisy itu bertanya kepada, hai Muhammad, bukankah Isa ibnu Maryam itu seorang nabi yang soleh? Mengapa ia pun kamu sembah? Nah, ini ada keterangan di sini, ya. Ini karena di kitab tafsir Quran. Orang Quraisy ngomong, hai Muhammad, bukankah Isa al-Masih itu, Isa ibnu Maryam itu seorang nabi soleh? Mengapa ia pun kamu sembah? Artinya orang-orang Quraisy pun sudah mengetahui bahwa Muhammad itu penyembah Yesus Kristus, melakukan dakwahnya aturan-aturan Yesus Kristus. Nah, ini malah yang udah menyampaikan Injil, mengajarkan Alkitab yang katanya dosen segala macam, malah keluar. Begitu Muhammad meneruskan dakwahnya, ya ahlul kitab. Jadi orang-orang Quraisy pun ahli-ahli kitab. Kitabnya kitab apa? Ya ahlul kitab, lastum ala syai hatta tuqimuna Taurata wal Injil wa ma unzila ilaikum mir rabbikum. Hai kitab, kamu tidak dipandang beragama sehingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat Injil yang diturunkan dari Tuhanmu. Artinya Muhammad mengajak kepada kaum Quraisy untuk bertaurat Injil, untuk berpedoman kepada Taurat Injil. Nah, orang mualaf udah berpedoman ke Taurat Injil, malah keluar. Haleluya. Haleluya. Jadi jangan sampai diribetkan oleh aturan-aturan agama.
Ya. Karena pada waktu itu agama orang Quraisy banyak dicampur aduk. Maka Muhammad dikasih peringatan oleh malaikat, walakal bisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Hai Muhammad, jangan kamu campur adukan antara yang hak dengan yang batil. Jadi Muhammad berdakwah menyampaikan keluarlah dari agama yang merepotkan. Itu agama yang mudah tadi kan suruh keluar. Ada ayatnya di dalam Al-Quran. Ada surat Al-Maidah ayat 54 bunyinya begini. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa yuhibbuhum wa yuhibbunah. Hai orang-orang yang percaya, orang yang barang siapa di antara kamu murtad dalam pun keluar, maka kelak dalam Al-Quran ya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang mereka saling kasih, saling mencintai satu sama lain. Jadi saya murtadnya berdasarkan ini. Kalau Bapak mau murtad ya silakan aja, kalau enggak ya saya lagi perhatiin. Cuman saya mengajak kepada mualaf yang dari Kristen, coba kita berbalik ya, balik. Kita ngejar Al-Quran, ngejar Muhammad, sedangkan Muhammad bukan sedangkan Muhammad pengen untuk Yesus Kristus. Ini yang udah jadi pengikut Yesus Kristus malah keluar. Saya dengar banyak itu, banyak juga yang orang Kristen yang jadi Islam. Waktu saya di Aceh, banyak itu orang Aceh. Karena terpaksa dikasih ini dan itu. Nah, saudaraku yang terkasih. Jadi, di dalam Al-Quran ini, di surat 4 ayat 159, yang artinya begini. Nanti ahli-ahli kitab itu akan berlutut, ya, akan membuka hati, ya, menerima Isa Al-Masih sebelum matinya, ya. Kenapa? Isa Al-Masih itu akan menjadi saksi di hari kiamat. Jadi akan menjadi saksi di hari kiamat. Saksi siapa? Ya, saksi mereka-mereka. Terutama orang-orang pengikut Yesus Kristus yang keluar itu. Nah, ditanya kenapa? Makanya sebelum hari kiamat, saya menghimbau, mari kita berbalik ya kepada Tuhan kita Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, supaya hidup kita tenang, jangan diribetkan dengan aturan-aturan yang bukan aturan Tuhan. Muhammad ngomong begini, man amila amala laisa alaihi amrona fawarodu, kan itu hadis. Barang siapa yang mengerjakan suatu pekerjaan yang tidak diperintah Tuhan, pekerjaan itu ditolak atau sia-sia. Jadi pekerjaan yang tidak diperintah oleh Tuhan lalu dikerjakan, kata Muhammad tadi, itu ditolak. Saudaraku yang terkasih, Bapak, Ibu-ibu mualaf,
Saya selalu berdoa, agar Bapak-Bapak Ibu mualaf bisa kembali. Ingat, neraka jangan dipakai main-main. Begini, yang sakit di dalam tubuh kita ini roh, bukannya jiwa atau bukannya daging. Karena begitu roh keluar dari tubuh kita, itu dibakar diam aja, dibakar. Tapi kalau rohnya masih ada, jangan lagi dibakar, disuruh rokok aja sakit. Artinya yang sakit bukannya tubuh roh. Nah, kalau kita mati, rohnya tuh kemana? Ke surga apa ke neraka? Nah ini. Ingat, wajihan ke dunia kelahiran di bumi dan di surga itu Yesus Kristus atau Isa Al-Masih yang berkuasa. Ya, satu kali lagi, mari jangan kita pakai maning neraka, karena tubuh atau daging ini biar itu jelek, mulai cantik ganteng, lalu rohnya udah keluar dari tubuh, udah tidak ada gunanya lagi. Ya. Tinggal apa namanya roh ini, ya, kemana dia? Atau ke surga, atau ke neraka kan gitu. Ya. Barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Barang siapa tidak percaya dihukum. Itu aja. Nah. Ya. Saya berdoa, saya mengasihi Anda, mualaf, ya. Mari kita berpikir kembali. Tuhan Yesus dengan terbuka akan menerima siapapun, ya, siapapun, baik itu orang mualaf maupun orang lainnya. Tuhan Yesus. Ya. Jadi rupanya sampai di sini dulu. Lain kali. Iya, kita sudah mendengar ya apa yang sudah disampaikan oleh beliau. Semoga para mualaf bisa sadar kembali. Semoga Tuhan Yesus juga memberkati mereka. Ya, kita lihat komentar teman-teman, ada pro kontra ya. Ada yang setuju, ada juga yang tidak terima. Ada juga yang berkata ini zona gangwon. Puji syukur Pak Nurdin bersaksi tentang kebenar. Pakai otaknya, masa ya Tuhan berdoa? Apa maksudnya ini? Tim pembela ini, wow. Tim pembela ini. Ada hal yang menggelitik dan tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Yesus yang katanya Tuhan berdoa? Ya memang sulit dipahami sih. Tapi kalau sudah mengerti, sangat paham
selagi Yesus di dunia itu memang dia sepenuhnya manusia, sepenuhnya juga Tuhan. Kalau dia sepenuhnya Tuhan gak bisa manusia, mana bisa dia mati. Makanya dia harus memakai dua tabiat selagi di bumi, supaya dia bisa menebus dosa manusia. Melalui tubuhnya yang manusia, dia bisa mati. Ya tentu sebagai manusia berdoalah. Tetapi coba dia sebagai Tuhan. Dengan berkata-kata saja dia bisa membangunkan orang yang mati. Bisa menjadi hidup kembali. Ya, jadi ya, memang kalau nggak ngerti ya memang begitu, bingung. Hendrik Bintang, Ustadz cerdas. Nggak salah tuh ucap. Kami umat Islam ambil ini sebuah hiburan. Wah, ada juga yang nggak setuju. Biasa. Terima kasih karuniamu. Banyak yang setuju juga. Haleluya, puji Tuhan. Saya setuju banget. Neraka itu buat para mualaf yang sudah tinggalkan kebenaran. Puput cantik ini. Bukan pupuk ya, tapi puput. Siapa ini? Ruswinarno. Walaupun seorang Kristen dihina, dikafirkan, dibully, dibenci, namun dalam kenyataannya paling enak karena dijamin masuk surga. Walaupun dosanya hitam kelam, namun Tuhan sanggup mengubahnya menjadi putih seperti salju. Bacalah dalam Alkitab. Terima kasih Bapak Ustaz Nurdin. Ya, Pak Ustaz Nurdin ini luar biasa memang. Mantap, hanya pengikut Yesus yang selamat dari api neraka. Yesus juru selamat dan hakim yang adil. Wow, jelas. Islam juga mengakui itu, bahwa Yesus Isa Al-Masih itu akan datang nanti untuk mengadili semua orang itu di dunia. Karena dia itulah yang berkuasa di dunia dan di akhirat. Siapa lagi kalau bukan Yesus Kristus? Aku seorang muslim, betul sekali ceramahnya Bapak ini. Sholat itu kewajiban yang sangat tidak boleh ditinggalkan. Ya, jangan ditinggalkanlah. Mulialah Raja Sorga. Campur-campur. Siapa yang namanya campur-campur ini juga? Sedikit kesaksian saya, ini pengalaman saya tadi malam, benar-benar saya alami sendiri. Selama ini saya merasa sesak di dada. Saat bernapas, entah kenapa nggak tahu. Cuma saya pernah mengalami. Apa ini? Curhat tentang penyakitnya ini. Firman Tuhan Yesus siapa ini? Yuli Suryanti. Firman Tuhan Yesus Kristus, akulah jalan kebenaran dan hidup, GBU. Betul. Tidak ada seorang pun yang berkata demikian selain Yesus yang berani mengatakan itu. Bahwa dia adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Ya, jadi kalau cuma dia satu-satunya jalan, yang nggak ada pilihan lain selain harus mengikut dia. Ya.
ada Asti Naftali. Makasih Pak Nurdin yang menguatkan iman saya atas kesaksiannya. Mungkin mantan muslim juga ini. Saya lebih percaya firman Tuhan menjadi manusia daripada firman Tuhan nuzul menjadi buku. Buku isi hanya penyangkalan kebenaran dan pemutaran balikan fakta kebenaran dan fakta sejarah GBU. Siapa ini? Nancy Ramadhani. Dalam Al-Quran, Isa terkemuka di dunia dan di akhirat. Betul. Kalau sudah dikatakan demikian, dialah terkemuka. Lalu kenapa dia itu dihina-hina terus dan difitnah dengan cara-cara yang sangat kecil? Padahal Al-Quran mengakui bahwa dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Kalau demikian, kenapa masih banyak yang menghina dari tetangga sana, memfitnah? Harusnya sadar dong. Elis Panggabean. Berarti yang dikatakan pendeta Saripudin benar semua ya? Memang benar. Hanya orang cerdas yang mau meninggalkan Islam. Kalau nggak cerdas, nggak meninggalkan. Titik Rohayati. Puji Tuhan makin banyak jiwa yang diselamatkan. Salipintes. Hebat Bapak ini dipenuhi Roh Kudus. Iya, dengan berani dia menjelaskan semuanya. Terima kasih pendeta atas pencerahan benar. Hanya Tuhan Yesus jalan menuju surga. Yesus saja yang tahu kapan hari kiamat tiba. Karena dia pemulih bumi ini. Dia adalah Allah, Bapa yang Maha Kuasa selamanya. Amin. Hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Christina Sobacua. Yesusku luar biasa. Fola Lesar. Ron Luhu. Wow. Lanjut Pak. Pekabaran Injil. Aris Samban. Tuhan Yesus dasar luar biasa. Tuhan Yesus memberkati yang banyak dari keluarga. Dan semua kita yang percaya pada Yesus. Terus harus dibayar bulan Syawal gitu kan. Nah, kalau nggak dibayar yang 5 hari yang ditinggal tadi main, seminggu ada 10 hari yang tadi main. Kalau sampai bulan puasa lagi, puasa ini percuma. Karena yang namanya puasa 1 bulan 29 hari, gitu kan. Nah, kalau nggak ditebus, nggak dilakukan yang ditinggalkan bulan Ramadan kemarin, ya malaikat bingung maksudnya. Saudaraku yang terkasih, saudara Ibu Malak, saya mengimbau, mari kita berpikir kembali. Mari kita ingat kembali kepada kebaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Memang murtad itu ada 3 hal. Orang yang melakukan murtad karena emosi, karena terpaksa
Ada juga karena panggilan